Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana melakukan uji korelasi. Nah, dalam video ini saya akan tayangkan terkait cara teman-teman untuk dapat melakukan analisis data atau penelitian korelasional biasanya menggunakan analisis datanya menggunakan uji korelasi Bayesian Pearson atau Spearman. Nah, bagaimana uji korelasi ini? Jadi uji korelasi ini adalah suatu metode penelitian dan juga teknik analisis data yang dapat kita gunakan pada pertanyaan atau rumusan masalah tentang asosiasi atau mencari hubungan, mencari keterkaitan suatu variabel ataupun suatu aspek ataupun topik yang kita teliti. Misal, apakah terdapat hubungan antara hasil belajar dan juga kepercayaan diri siswa. Jadi, ketika siswa memiliki hasil belajar yang baik atau yang tinggi, apakah kepercayaan diri dia juga akan tinggi atau sebaliknya? Nah, ini yang akan kita dapatkan dalam metode penelitian ataupun teknik analisis data korelasional, korelasi, begitu ya. Nah, bagaimana melakukannya? Di sini akan paparkan beberapa caranya. Nah, selain itu, kita harus memahami tujuan uji korelasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan. Jadi, seberapa kuat hubungan antara variabel misalnya X dan Y. X ini hasil belajar, Y ini kepercayaan diri, begitu ya, yang dinyatakan dengan koefisien korelasi itu R biasanya yang ada di dalam statistik. Nah, bisa dilihat misalnya yang berwarna hijau, grafik garis berwarna hijau dengan abu-abu dan hitam. Ketika yang hijau naik, maka korelasinya dianggap kuat ketika abu-abu dan hitam ini juga naik. Tapi ketika hijau turun, ternyata yang hitam dan abu-abu ini naik. Nah, ini yang membuat adanya ada hubungan, tidak ada korelasi, tidak ada correlation, no correlation biasanya seperti itu. Lihat ya, yang ini dia turun begitu ya, tapi yang ini hijau naik, ternyata yang hitam turun. Nah, ini yang menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi seperti itu, tidak ada hubungan. Jadi ketika hijau naik, ternyata yang hitam turun, seperti itu. Ya. Nah, jenis hubungan ini ada dua macam. Ada yang positif dan negatif. Positif ini maksudnya adalah ketika hasil belajar siswa naik, maka kepercayaan diri juga akan naik. Tapi sebaliknya negatif, ketika hasil belajar siswa naik, ternyata kepercayaan dirinya rendah. Anak tidak percaya diri meskipun dia memiliki hasil belajar yang tinggi. Nah, ini yang membedakan positif dan negatif tersebut. Nah, untuk menentukan kriteria keeratannya, seberapa besar, seberapa kuat korelasinya, hubungannya, kita menggunakan koefisien korelasi menurut Woolford tahun 1956, di mana teman-teman bisa melihat kriterianya yang sangat tinggi itu adalah 1. Ini yang paling tinggi kriterianya. Dari 0,90 sampai 1, yang terendah itu di bawah 0, ataupun 0 itu biasanya tidak valid ataupun tidak kuat, lemah, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, seperti itu ya. Biasanya korelasi ini juga kita gunakan untuk melihat seberapa valid suatu instrumen, suatu alat ukur dengan melihat seberapa kuat hubungannya dengan hubungan antara skornya dengan jumlah ataupun totalnya, seperti itu. Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya untuk terkait penjelasan uji validitas reliabilitas, begitu ya. Ini sama seperti korelasi. Nah, untuk menentukan seberapa besar ataupun apakah ada hubungan, kita pertama-tama menentukan hipotesis atau dugaan sementara seperti hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 ini biasanya tidak terdapat hubungan. Bunyinya adalah tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara hasil belajar matematika dengan kepercayaan diri siswa SD, misalnya seperti itu. Sedangkan hipotesis 1 ini biasanya berbunyi terdapat hubungan dan seterusnya sama. Jadi kebalikan dari hipotesis 0. Ketika nanti seperti apa keputusannya, mana yang akan diterima, ini tergantung dari hasil analisis kita.
dasar pengambilan keputusan tadi yang saya katakan bahwa jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi ataupun hubungan. Nah, sedangkan ketika signifikansinya p-value probability-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi ataupun hubungan antar variabel tersebut. Nah, cara analisis datanya teman-teman ada 3 macam. Sebenarnya 4 sih. Satunya itu kita hitung manual, tidak menggunakan kalkulator. Kalkulator ini sebenarnya termasuk manual, tapi kita tetap menggunakan alat bantu menghitung begitu memudahkan. Excel ini yang cukup rumit ketika kita harus memahami formula-formula dalam Microsoft Excel. SPSS ini yang paling gampang, kita tinggal memahami mana prosedur yang harus kita lakukan dalam SPSS, kita klik beres muncul, kita interpretasikan. Nah, kalau manual kita menggunakan rumus atau formula R seperti ini yang ada di tabel saya. Kita bisa menginputkan rumus ini dalam Excel dengan beberapa modifikasi ataupun menghitung manual, kita coret-coret seperti itu sampai ketemu berapa besarnya. Sama saja hasilnya, begitu ya. Saya akan menjelaskan yang paling mudah saja di sini menggunakan SPSS agar lebih cepat. Yang penting teman-teman memahami bagaimana menginterpretasikannya. Nah, sebelum teman-teman menuju uji korelasi, teman-teman harus melakukan yang namanya uji normalitas untuk melihat apakah data teman-teman teliti ini berdasarkan atau berasal dari data yang berdistribusi normal. Nah, ketika data berdistribusi normal, maka menggunakan Pearson uji korelasinya. Sedangkan ketika data tidak normal, menggunakan Spearman rank, begitu ya. Nah, jadi ada 2 macam ya nanti dalam SPSS-nya ini. Nah, namun sebelum melanjutkan, teman-teman diharapkan menonton video saya sebelumnya apabila memang belum memahami bagaimana cara melakukan uji normalitas dengan SPSS. Ada di scroll saja di channel YouTube saya, teman-teman tinggal mencari tutorial uji normalitas dengan SPSS, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Silakan teman-teman stop saja di sini, kemudian nanti teman-teman tonton kembali begitu ya untuk melihat video yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan langsung berikan bagaimana caranya menggunakan SPSS pada data yang kita teliti ini. Saya tentunya sudah menyiapkan data mentah dalam Excel saya, begitu ya. Tapi saya tidak akan menggunakan Excel ini secara keseluruhan seperti di cara kedua ya. Ini hanya sebagai pengolahan data awal saja, penginputan data awal saja, di mana ini hasil belajar dan juga motivasi dan juga ada totalnya, begitu ya. Berhasil belajarnya dari siswa 1 sampai 100 sampel yang saya gunakan berbagai macam, ada yang mendapat nilai 100, ada yang 80, ada yang hanya mendapatkan nilai 9, jomplang sekali begitu ya jangkauannya, ada yang mendapatkan 90, 7 dan sebagainya. Untuk motivasi, ini juga cukup beragam. Ada yang mendapatkan nilai maksimalnya dari 50, ada yang 47, ada yang 4, ada yang 25. Teman-teman mungkin bisa melihat begitu ya, dari ini 100, ini 50, kemudian 80, 47. Mungkin ketika tinggi juga tinggi, kemudian di nomor 2 tinggi, kemudian juga tinggi, rendah, ini juga rendah, ini tinggi tapi ini rendah begitu ya, tidak terlebih tinggi dari 47. Nah, ini mungkinkah ini ada hubungannya begitu? Dari gambar pun ya, ini dari Excel juga sudah terlihat naik, turun, turun, naik, turun, naik, naik, semuanya sama mungkin ya. Tapi ketika keseluruhan data ini kita lihat ada beberapa hal yang jomplang begitu ya, di mana ketika misalnya ini ada nilai yang 100 tapi hasil belajar 100 ternyata di kepercayaan dirinya rendah, hanya 15 misalnya. Namun ada juga yang di sini menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya tinggi mencapai 100 tapi di sini hasil belajar 100 kepercayaan dirinya hanya 50 begitu ya. Juga mencapai 50. Jadi apakah ada hubungan atau tidak? Ini akan sulit ketika kita membaca data ini satu-satu dalam grafik dalam Excel begitu ya. Ketika kita tidak melihat seberapa besar signifikansinya begitu. Oleh karena itu kita menggunakan yang namanya menggunakan SPSS. Jadi saya langsung saja silakan teman-teman install SPSS-nya, kemudian dibuka,
Kita ke new dataset begitu ya. Nah, sebelumnya kita ke variable view terlebih dahulu. Setelah ke variable view di sini teman-teman masukkan name. Name di sini adalah X. Gitu ya. Nah, di desimal kita nolkan saja. Labelnya ini yang pertama adalah hasil belajar, saya singkat HB. Kemudian measure-nya saya pilih scale karena dia berupa nilai. Kemudian Y ini adalah kepercayaan diri, saya tulis PD saja. Measure-nya scale. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Jangan lupa desimalnya dibuat 0 saja karena tidak ingin banyak angka di belakang komanya. Kita ke data view. Nah, setelah ke data view, kita tinggal memasukkan angkanya di sini. Dari X itu ke sini semua ya. Kita tinggal copy paste kan saja. Biar cepat ini. Oke, kita copy. Nah, selanjutnya kita paste di sini ya, nomor 1. Ctrl V. Nah, seperti ini kita cek apakah sudah 100. Mana nih? Oke, sudah ya. Awas, kadang ini sangat cepat sekali gesernya, jadi antara X dan Y-nya ya. Nah, sekarang kita yang Y. Oke, ini kepercayaan diri. Nah, di sini sama, kita tinggal copy paste kan saja apa yang ada di Excel, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Pastikan sudah betul begitu ya, dan sampai ada yang terlewat. Oke, kita sudah menginputkan data sampai 100 sudah betul. Selanjutnya teman-teman di sini kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bifurcate. Nah, masukkan semuanya ke dalam variable. Nah, kita bisa pilih option, oke, tidak perlu. Nah, karena data ini tadi sudah saya olah sebelumnya bahwa ini tidak normal, teman-teman. Sehingga ketika data ini tidak normal, maka saya gunakan Spearman. Ya, yang versionnya kita tidak klik. Nah, kita klik yang Spearman. Bagaimana tahu normal tidak normal? Silahkan tonton video saya sebelumnya untuk melakukan bagaimana mengolah data normal dan tidak normal dengan uji normalitas di SPSS. Oke, ini datanya tidak normal ya dari teman-temannya, sehingga saya pilih Spearman. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman langsung muncul hasilnya bahwa tingkat korelasinya adalah 0,532. 0,532 dan juga signifikansinya 0,00 di bawah 0,05 begitu ya. Jadi dua data ini nih 0,532 dan 0,000 ya. Sama ini ya, jadi sama saja, tidak perlu tulis semuanya, cukup satu saja. Nah, seberapa besar sih 0,532 ini? Kita kembali ke kriteria 0,5 di sini ya, moderate. Jadi ada hubungan antara hasil belajar dan percaya diri ini tergolongnya sedang, moderate, sufficient begitu ya. Tergolongnya sedang begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, dari data yang kita dapatkan dalam Excel SPSS ini, kita tinggal memasukkan nih nilai korelasinya, nilai signifikansinya, nah penyajian datanya. Nah, dalam penyajian data ini tergantung ya teman-teman dalam tabelnya mau seperti apa, namun secara umum seperti ini saja sudah cukup begitu ya. Nah, Pearson, nah ini harus diganti ya oleh penggunaan Spearman begitu ya. Spearman rank, kemudian hasil belajarnya X dan juga percaya dirinya Y begitu. R tadi yang saya tulis 0,532, kemudian R square. R square ini adalah korelasi ini, R ini kita kuadratkan. Untuk apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, di p-value, probability value kita tulis signifikansinya 0,00 tadi ya. Nah, sehingga keterangannya ketika signifikansinya di bawah 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak, teman-teman di sini. Nah, di sini ketika signifikansinya di bawah 0,05, maka terdapat hubungan. Nah, ketika terdapat hubungan, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak.
Nah, jadi ketika H0 ditolak, maka H1 diterima. Deskripsi ataupun keputusan ketika H0 ditolak dijelaskan dalam tabel yang ada di bawah tabel yang teman-teman buat. Jadi seperti ini misalnya. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil belajar dan kepercayaan diri siswa terlihat melalui p-value signifikan dua arah, begitu ya, two tail, ini dua arah, atau ada yang bilang dua ekor, begitu ya, lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, sehingga ketika H1 diterima, maka keputusannya adalah terdapat korelasi ataupun terdapat hubungan, terdapat keterkaitan sama saja. Mau korelasi, hubungan, keterkaitan sama saja, atau relationship ke misalnya dalam bahasa Inggris, ataupun correlation antara hasil belajar dan kepercayaan diri siswa dengan kriteria sedang berdasarkan kriteria koefisien korelasi R menurut Wilford tahun 1956. Nah, kemudian R-square ini kita buat untuk mencari pengaruh ataupun seberapa besar pengaruh antara korelasi keduanya, hasil belajar dengan percaya diri ini. Nah, dari uji hipotesis seperti diperoleh koefisien determinan R square atau R kuadrat sebesar 0,283. Nah, 0,283 ini kenapa bisa 28,3%? Nah, kita kalikan dengan 100%. 0,283 nya dikali 100% sehingga didapatlah 28,3%. Ini yang menunjukkan bahwa 28,3% kepercayaan diri dipengaruhi oleh hasil belajar, ataupun sebaliknya, begitu ya, hasil belajar dipengaruhi oleh kepercayaan dirinya. Nah, sedangkan sisanya yaitu 100 dikurangi 28,3, sisanya 71,7% ini dipengaruhi oleh faktor lain, mungkin sarana prasarana sekolah, keluarganya, masyarakat, teman-teman, bagaimana proses pembelajaran, guru dan sebagainya. Ini yang belum diteliti oleh kita. Kita hanya meneliti sebatas hubungan antara hasil belajar dan kepercayaan dirinya. Nah, itu saja mungkin terkait bagaimana olah data, penyajian dari penelitian korelasional atau mencari hubungan dengan uji korelasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.